Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan, nama saya Widar Bayu Wantoro. Saya sebagai dosen Umbis Prodi D3 Nautika. Saya mengampu mata kuliah Undang-Undang Pelayaran. Untuk deskripsi singkat tentang materi Undang-Undang Pelayaran adalah mata kuliah Undang-Undang Pelayaran akan membekali mahasiswa dengan pengetahuan hukum maritim nasional dan internasional untuk menunjang keselamatan dan keamanan dalam pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran polusi di lingkungan maritim. Capaian pembelajaran lulusan mata kuliah undang-undang ini dibebankan pada mata kuliah yang terdiri dari sikap mengacu pada lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pengetahuan lulusan pengetahuan disusun secara mandiri sesuai level KKMI untuk proses penjaminan mutu internal di perguruan. Keterampilan umum mengacu pada lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan keterampilan khusus. Rumusan keterampilan khusus disusun secara mandiri sesuai level KKMI untuk proses penjaminan mutu internal di perguruan. Rumusan capaian pembelajaran mata kuliah menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menguasai konsep teoritis alam, aplikasi matematika rekayasa, prinsip-prinsip rekayasa, sains rekayasa, dan perancangan rekayasa navigasi, penanganan dan pengaturan muatan, pengendalian operasi kapal, dan penanganan orang di atas kapal, bisnis pelayaran, komunikasi bisnis, keselamatan dan keamanan pelayaran untuk menyelesaikan masalah pelayaran niaga yang memperhatikan aspek keselamatan, keamanan, perlindungan, standar pelayaran pengelolaan kapal, dan industri pelayaran. Menguasai pengetahuan tentang konvensi IMO dan peraturan perundang-undangan nasional berlaku, serta perkembangan terkini bidang pelayaran niaga untuk mengidentifikasi, memformulasikan, melakukan penelusuran data pelayaran, menganalisis, dan menyelesaikan masalah pelayaran niaga dengan memperhatikan aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, ekonomi, kultural, sosial, perlindungan lingkungan, dan standar pelayanan pengelolaan kapal dalam industri pelayaran niaga. Mengetahui pengetahuan prosedural operasional tentang pengujian, pengukiran objek kerja, analisis, dan interpretasi data pelayaran dengan menerapkan aspek keselamatan, keamanan, perlindungan, lingkungan, dan standar pelayaran pengelolaan kapal sesuai prosedur dan standar konvensi IMO, serta peraturan perundangan nasional dalam bisnis pelayaran niaga untuk meningkatkan kinerja navigasi, penanganan dan pengaturan muatan, pengoperasian kapal, dan penanganan orang di atas kapal, bisnis pelayaran, komunikasi bisnis, serta keselamatan dan keamanan pelayaran. Rumusan yang berikutnya adalah menguasai pengetahuan tentang perkembangan teknologi terkini pada industri pelayaran niaga yang memperhatikan aspek keselamatan, keamanan, perlindungan lingkungan, standar pelayaran, pengelolaan kapal dalam industri pelayaran niaga untuk menggunakan teknologi modern dalam navigasi, penanganan dan pengaturan muatan,
pengoperasian kapal, dan penanganan orang di atas kapal, bisnis pelayaran, komunikasi bisnis, keselamatan, dan pelayaran. Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humuneria sesuai dengan bidang keahlian dalam rangka menghasilkan prototipe, prosedur baku, desain, dan karya seni. Menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Selanjutnya, mampu mengambil keputusan secara tepat berdasar prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja, melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya. Selanjutnya, mampu mengidentifikasi, mengformulasikan, melakukan penelusuran dalam pelayaran, menganalisis, dan menyelesaikan masalah niaga menggunakan konvensi IMO dan peraturan perundangan nasional yang memperhatikan aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, ekonomi kultur, sosial, perlindungan lingkungan, dan standar pelayanan pengelolaan kapal dalam industri pelayaran niaga. Jadi, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Mampu menerapkan peraturan hukum maritim nasional dan internasional sesuai ketetapan pemerintah Republik Indonesia dan International Maritime Organization dalam mengoperasikan kapal. Selanjutnya adalah di dalam indikator penilaian kami merumuskan critical thinking learning skill rubrik for PBL. Kedua, ketepatan dan kebenaran penjelasan. Yang ketiga, ketepatan dan kebenaran penyebutan. Yang keempat, ketepatan dan kebenaran pengidentifikasian. Yang kelima, ketepatan dan kebenaran pendefinisan. Selanjutnya, kesesuaian proyek hasil buatan konsep produk, sistematika, dan kedalaman pembahasan dalam masalah di studi kasus. Sistem penilaian di dalam kami melakukan evaluasi kepada para mahasiswa adalah intrusen penilaian rubrik pada masing-masing penguasaan soal ujian. Nilai akhir diperoleh diakumulasi tugas terdiri dari 15%, UTS 30%, UAS 50%, dan kehadiran 5%. Konversi nilai angka menjadi nilai huruf menggunakan kriteria sesuai dengan peraturan Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia nomor 04 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendidikan di lingkungan politik maritim negeri Indonesia. Jadi semua tergantung kemampuan mahasiswa menyerap dari materi perkuliahan khususnya undang-undang pelayaran. Demikian yang saya sampaikan di dalam kontrak kerja kepada para mahasiswa di dalam mata kuliah Undang-Undang Perkapalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran di pertemuan 10, yaitu tentang yang namanya hukum laut. Jadi hukum laut itu adalah nanti
adalah peraturan, semua aturan yang harus yang harus dipenuhi tatkala Anda nanti sebagai seorang pelaut yang ada di atas kapal. Tapi sebelum memasuki pertemuan hukum laut ini, Bapak akan mereview tentang pertemuan yang kemarin. Yang kemarin adalah tentang organisasi di atas kapal. Jadi kita flashback lagi. Tatkala kemarin kita membahas yang namanya organisasi kapal, ada yang namanya apa? Organisasi kapal itu ada yang namanya orang yang bekerja di atas dek, dan dibagi lagi orang yang ada di atas mesin. Jadi pengelompokan yang namanya pengelompokan organisasi ada yang namanya dibagi dua, adalah departemen dek dan departemen mesin. Ya, semua ada tanggung jawab dan hak-haknya masing-masing. Itu ya. Ya, kemarin makanya Pak Bayu mereview. Untuk selanjutnya kita masuk ke hukum laut. Yang pertama kita lihat hukum laut. Kenapa kok ada hukum laut? Kenapa, Mas? Agak tertib. Oke, kita lanjut ya. Hukum laut itu kenapa ada hukum laut? Karena negara kita adalah negara maritim. Jadi intinya daratan dan lautan lebih luas. Ini akan terjadi yang namanya, kita menyebutnya, makanya harus dibuat yang namanya hukum, baik hukum nasional ataupun hukum internasional. Jadi hukum nasional berarti secara globalnya itu adalah mengatur hukum laut nasional. Berarti mengatur wilayah negara masing-masing. Tatkala kita menyimpulkan hukum laut internasional berarti adalah seluruh, berarti hukum yang dipatuhi oleh seluruh negara maritim yang mempunyai wilayah laut. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini hukum laut ada pertama kali ada yang namanya Koordinasi Hindia Belanda. Terus ada Deklarasi Juanda, ya. Itu ada Undang-Undang Nomor 4 PRP tentang perairan Indonesia. Terus kita langsung aja ke ini, oke? Nah, ini ada hukum laut nasional terdiri dari ini. Nanti kalian bisa membuka di internet, di Google, kamu bisa searching tentang undang-undang ini, tentang apa kita bahas. Ya, ini yang terutama kita akan membahas yaitu 3 poin terakhir ini. Ada yang namanya apa? Landas kontinen, ada zona ekonomi eksklusif Indonesia, serta kita bicara UNCLOS 3. UNCLOS itu adalah konvensi internasional. Kita lanjut. Konvensi, ya, itu tentang apa konvensi itu? Tentang teritorial, ada juga jalur tambahan, ada konvensi The High Seas, yaitu kebebasan pelayaran, kebebasan menangkap ikan, ada kebebasan meletakkan kabel di bawah laut, pipa, dan macam-macam kegiatan yang ada di bawah laut. Terus ada konvensi tentang perlindungan perikanan dan perlindungan sumber hayati, itu diatur. Jangan sampai kayak pelajaran yang kemarin ada yang namanya apa? Marpol. Nah, Marpol itu adalah perlindungan terhadap pencemaran. Nah, itu kita harus, yang namanya kita bicara tentang hukum maritim, otomatis bicara tentang kepedulian lingkungan juga. Nah, ini kita lanjut. Ada 15 negara yang memiliki zona ekonomi eksklusif besar.
Yang pertama ada Amerika Serikat, ada Australia, Indonesia, New Zealand, Kanada, Uni Soviet, Jepang, Brasil, Meksiko. Ada Chili, ada Norway, ada Filipina, ada India, Portugal, dan Republik Malagasi. Republik Malaysia. Nah, ini kita lihat sekarang kalian lihat di sini. Kalian lihat di sini semua fokus ke depan. Ya, ini adalah milik Laut Kepulauan Nusantara adalah milik negara kita sendiri. Nah, ini ada terdiri dari, kamu lihat, ini yang warna apa ini namanya? Warna orange. Warna orange itu apa? Nah, ini adalah zona ekonomi eksklusif. Nah, kamu masih ingat nggak di Marpol juga membahas masalah zona ekonomi eksklusif? Berapa batasnya? 12 Mei, benar? Yakin? 12? Yakin? 200? Tadi kok ada silang pendapat ya, benar nggak? Ada silang berapa? 12 dan 200. Kita lihat, makanya kita lihat. Nah, ini. Ya, ini masih laut kepulauan. Ya, ini juga sama, ini adalah menandakan batas gitu kan ya. Peta perairan Nusantara dengan laut teritorial, batas landas kontinen dan batas zona eksklusif. Terus berapa? Ini loh. Ya. Tadi kalian ada yang bilang 12, ada yang bilang 200, sekarang kita lihat. Berarti yang dimaksud laut teritorial wilayah adalah 12 mil. Terus 12 mil dari mana, Mas? Dari bibir pantai atau batas pantai sampai sepanjang 12 mil. Nah, terus yang dinamakan zona ekonomi eksklusif adalah 200 mil, ya kan? 200 mil dengan apa ini? Lihat. 200 mil. Terus ini apa ini? 350 dengan landasan benua. Kalau istilahnya negara tersebut mempunyai benua, ya. Terus hak eksklusif ekonomi negara pantai, tidak ada hak politis, ya. Terus beda lagi yang kita namakan laut lepas, yang diatur oleh Badan Otorita Internasional. Berarti kira-kira kamu bisa membedakan nggak? Mana itu tadi? Laut teritorial. Laut teritorial intinya apa? Adalah laut milik teritorial negara masing-masing. Terus ada yang namanya zona ekonomi eksklusif adalah nah, kira-kira ini kapal negara lain boleh masuk enggak di zona ekonomi eksklusif? Boleh. Yakin? Ya, yakin. Ya boleh. Ya, tatkala Anda kapal nanti menjadi kapten kapal Indonesia, tatkala kamu mengantar barang ke Australia, berarti kan masuk zona ekonomi eksklusifnya mana? Iya, tetapi dengan harus menggunakan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Tentunya begitu. Lain lagi, tatkala ini namanya laut lepas atau laut bebas. Ya, ini laut bebas beda lagi. Jadi laut bebas adalah laut yang semua negara semua boleh
boleh melintasi. Itu aja. Terus, lagi kita lihat. Lihat ini. Pembagian wilayah laut menurut UNCLOS. UNCLOS itu apa? UNCLOS itu adalah konvensi atau aturan. Iya, aturan internasional. Itu kan sudah dibahas sebenarnya. Ini adalah tadi, yang pertama tadi sama ya. Pertama sama, yaitu adalah 12 mil. Ada namanya apa? Laut teritorial. Terus berapa tadi? 200 itu sama. Lewat dari 200 adalah laut Bebas. bebas. Nih. Nih ya, terus kita lanjut. Nah, definisi pembagian wilayah laut itu ada namanya laut teritorial tadi. Ya. Sama ya. Indonesia itu mempunyai teritorial. Terus, nah ini negara mempunyai kedaulatan penuh atas kolam air dan isinya. Udara di atasnya sama dasar laut dan tanah yang ada di bawahnya itu milik kita. Nggak bisa ini umpamanya ada minyak di negara kita kok yang apa dimiliki oleh negara lain juga boleh. Jadi, nah ini hak lintas damai. Jadi kapal asing ya boleh, cuma melintas saja. Ya, karena memang kebutuhan namanya apa? Kebutuhan ekonomi, transportasi, ya benar nggak? Kan saling berhubungan, saling terkait. Nih. Nah, ini lagi ada lagi zona tambahan. Zona tambahan apa? Zona tambahan Jarak selebar 12 mil. adalah jarak selebar 12 mil mengelilingi laut, wilayah ke arah laut, di mana negara tersebut dapat melaksanakan masalah pengawasan. Ya, tatkala kita di negaranya sendiri, ya pengawasan itu biasanya kalau di Indonesia itu kan namanya custom. Custom itu kalau waktu Pak Widarbayu dulu berlayar, itu kan namanya harus kapal datang, harus yang namanya cek immigration. Apa yang dicek? Banyak, Mas. Pertama adalah apa? Surat kapal. Ya kan? Kedua, krunya orang mana. Jangan-jangan krunya ternyata umpamanya ini ya, membawa apa? Ternyata kapal ini dari Afrika gitu loh. Dari Afrika dia membawa, otomatis membawa yang namanya dulu kan apa namanya wabah virus Ebola. Nah itu nggak boleh. Nggak boleh. Kita negara setempat boleh menahan agar kapal ini nggak boleh masuk atau nggak boleh sandar. Kita bisa kok bebas. Berarti kapal ini diminta tolong harus segera meninggalkan. Karena ini dia membawa wabah. Ini sangat berisiko. Nah ini konvensi baru ini bahwa zona tambahan tidak boleh melebihi berapa? 24. Mohon izin Pak. Oh ya. Siapa? Saya izin bertanya Pak. Ya. Mohon izin Pak. Jika ada kapal memasuki perairan Indonesia, bagaimana tata aturannya Pak? Nah ini pertanyaannya bagus. Ya. Menurut kalian ada yang bisa jawab ya? Kalau ada kapal masuk ke perairan Indonesia, terus bagaimana tata aturannya Pak? Nah, tata aturannya adalah yang pertama, kapal itu wajib mematuhi peraturan yang ada di wilayah kita. Terus apa aturannya? Yang paling simpel saya mencontohkan, tatkala kapal berbendera Singapura umpamanya ya, memasuki wilayah Indonesia. Berarti bendera apa yang kalian pasang di atas kapalmu? Yang pertama adalah bendera negara tempat tujuan. Tujuannya mana? Umpamanya Indonesia atau mana? Ya kan? Terus bendera asal negara dari kapal itu sendiri.
Ya. Jadi bendera atas kapal itu sendiri. Nah, terus banyak lagi. Terus berarti semua bisa kita atur di situ, kita kehendaki bagaimana aturannya. Jadi intinya yang namanya sebenarnya tatkala saya menjelaskan tambahan ya, tatkala kapal ini berlayar berbendera Singapura, tapi melewati zona ekonomi eksklusif, berarti bagaimana aturannya? Aturannya adalah kapal dan laut yang ada di apa namanya? Ada di mana? Di bawahnya kapal itu adalah dianggap wilayah kapal itu sendiri. Tetapi wilayah Indonesia, benderanya umpamanya tadi saya bilang Singapura, berarti wilayah yang dia jalani itu adalah milik teritorial kapal itu. Tetapi ini wilayah Indonesia. Tapi makanya dia harus tunduk dan taat pada aturan Indonesia, walaupun kapalnya ya saya ini adalah kapal Singapura berjalan umpamanya, dia kan berlayar. Ini wilayah saya, wilayah kapal saya, kayak berlayar di laut bebas. Ya, ada lagi? Ya. Izin bertanya terkait apa tugas dari Port State Control di pelabuhan internasional? Oke. Pasti juga namanya Port State Control itu apa? Adalah Port State Control. Port State Control dulu, saya tanya kamu, apa itu Port State Control? Port State Control itu terdiri dari apa? Biasanya kalau di Indonesia terdiri dari KPLP, imigrasi, terus tim Coast Guard, ya. Nah, itu dia akan mengecek semua baik kru, baik alat keselamatannya, baik dokumen kapal, ya. Itu semua dicek. Tatkala ada sebuah kapal, Port State Control itu mengatakan bahwa kapal ini umpamanya kurang apa, berarti kapal ini nggak bisa berangkat lagi untuk melanjutkan. Ya, ditahan. Nah, otomatis dia harus melengkapi kekurangan tadi. Umpamanya kekurangannya ternyata sepele. Ternyata yang namanya derating sertifikat umpamanya sudah expired. Berarti tugas dari negara kapal itu yang mengirimkan biasanya lewat agen ya, terus diurus. Yang namanya sertifikat derating sertifikat. Setelah memenuhi semua, baru kapal ini boleh melanjutkan ke negara yang lain. Itu aja. Mungkin ada lagi? Kesimpulannya adalah ya. Pada laut dan udara itu wilayah negara itu sendiri, di mana kapal punya negara itu bisa melakukan eksploitasi dan kayak misal minyak yang ada di dalam laut, tapi untuk negara zona ekonomi eksklusif, negara lain boleh melewati tapi tidak boleh melakukan eksploitasi. Nah, itu salah satunya. Jadi kalau merangkum dari kesimpulan materi yang Pak Widar berikan adalah terdiri dari yang namanya landasan teritorial, ada zona ekonomi eksklusif, dan ada laut bebas. Berarti tadi sudah diatur semua, yaitu kalau teritorial adalah 12 mil, zona ekonomi eksklusif ada berapa tadi? 200, dan laut bebas adalah lebih dari 200. Itu ya. Siap. Jadi pertemuan hari ini cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke. Siap,